Jadi kemarin sobat ada yang bertanya, jika menyetrika pakaian jas, hanya menyetrika, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan usahanya makin lancar dan cepat berkembang. Jadi sobat, topik kita kali ini yaitu membahas tentang pasaran laundry. Nah, maksud saya ini pasaran laundry ya, bukan harga pasaran tiap-tiap daerah ya, atau sebenarnya ini sih dominan ke harga ya, harga laundry. Nah, masih banyak sobat para pengusaha laundry belum tahu membuat harga pasaran laundry. Nah, contohnya harga setrika, harga cuci lipat, harga gosok satuan atau setrika satuan, dan masih banyak. Nah, jadi kemarin sobat ada yang bertanya, jika menyetrika pakaian jas, hanya menyetrika, berapa itu harganya? Nah, kalau seperti itu sobat, itu sama saja tergantung daerah kita masing-masing. Nah, kalau seandainya istilahnya contoh di Jakarta, nah setrika itu biasanya 6.000. Nah, tapi itu juga tergantung pakaiannya juga. Walaupun 6.000, bagaimana dia kalau seandainya setrika jas atau gaun atau gamis lah ya, nah naik 1.000 jadi 7.000. Itu hanya nyetrika baju, itulah baju satuan atau pakaian satuannya seperti yang saya katakan tadi. Nah, tapi kalau seandainya pakaian biasa, rata-rata kebanyakan 6.000. Itu pun 6.000 per kilo, bukan per piece atau bukan per pakaian. Nah, jadi kalau seandainya bukan di Jakarta, nah kita bisa melihat atau bisa bertanya sesama pengusaha di daerah kita masing-masing, karena pasaran laundry itu tidak sama, tidak semua sama pasaran laundry, tergantung daerah kita. Makanya saya katakan dari tergantung daerah kita masing-masing. Nah, tapi kalau seandainya di daerah sini ya rata-rata 6.000. Kalau ada pun pakaian satuan atau seperti yang saya katakan tadi, jas atau gamis, itu hanya beda Rp1.000 dari pakaian biasa. Kalau pakaian biasa 6.000 per kilo. Kalau ini satuan di sini misalnya 7.000 per pakaian, yaitu seperti jas yang saya katakan tadi. Nah, cuman kadang ada juga yang nggak terima dengan harga segitu, seperti itu kita bikin. Nah, untuk mengatasi orang pelanggan-pelanggan seperti ini sobat, lebih baik kita tolak. Nah, karena kenapa? Kalau seandainya kita terima dan tidak mau dia dengan harga satuan untuk disetrika, itu nanti jadi berdampak ke pelanggan yang lain. Ujung-ujungnya ikut, saya kemarin 6.000 bisa kok. Nah, ujung-ujungnya kan jadi ada yang ikut. Nah, saran saya jangan diterima. Karena kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang pelanggan ini yang bikin rusak pasaran. Karena kenapa? Makanya saya katakan rusak pasaran. Contoh ada di sana laundry promo, nah ke situ pindah, giliran gak ada promo balik lagi ke kita. Nah, kita sebagai pengusaha laundry kan kadang-kadang jadi istilahnya merasa sakit hati ya, istilahnya setelah harga normal balik lagi ke kita. Jadi si pelanggan ini hanya menikmati harga murah. Nah, tapi bukan hanya si pelanggan, rata-rata
kita sebagai masyarakat kan kebanyakan juga di mana lebih murah pasti ke situ. Nah, cuman kita sebagai pedagang terus otomatis kita terus juga merasa kurang enak ya melihat pelanggan yang seperti itu. Nah, balik lagi yang seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu sobat, lebih baik pada intinya ya kita harus melihat lokasi kita buka usaha laundry. Nah, dari situ kita bisa mengetahui harga pasaran tersebut tadi, yaitu harga metrika pakaian seperti ini berapa, harga per kilonya metrika berapa. Nah, lain hal sobat, yaitu cuci lipat. Cuci lipat itu ya kan istilahnya ibarat hampir imbang itu sama laundry coin. Nah, cuman beda. Jika kita pemilik usaha laundry kiloan ya mungkin selisih dikit ya dari laundry coin. Kalau laundry coin itu kan cuci lipatnya kan hanya per 7 kilo itu kalau nggak salah ya 7.000. Per 7 kilo itu yaitu 10.000. Nah, berarti 20.000 lah ya sama ikut mengeringkan. Itu kalau di laundry coin. Tapi kalau di kita kebanyakan sih yang bilang sistem borongan ya. Kalau kena pakaian kita 10 kilo, nah cuci lipat ya hanya 25.000. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi ini perlu kita pelajari semua. Nah, walaupun istilahnya tergantung kita peraturan usaha ini, tapi perlu juga kita harus mengimbangi atau menyamakan pasaran yang lain. Kalau seandainya kita lebih tinggi daripada pengusaha laundry yang lain, itu yang membuat usaha kita bertambah sepi dan pelanggannya juga makin berkurang. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi itu pada intinya itu tergantung masing-masing dan tergantung lokasi kita buka juga, dan di situ kita harus bisa mengimbangi pasaran yang ada di daerah kita masing-masing. Oke sobat, kira-kira sampai di sinilah penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.